Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mau meresum jurnal ilmiah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Izanil Mutawakil, NIM 422171026, Prodi Agribisnis, mata kuliah penulisan laporan dalam agribisnis, Universitas Peradaban. Kali ini saya akan meresum jurnal. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya dapat. Di sini judul jurnal yang saya dapat yaitu Metode Penyuluh Pertanian dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Petani. Studi kasus di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Sebelumnya ada penjelasan yaitu penyuluh sebagai salah satu pihak yang penting dalam memajukan bidang pertanian di Indonesia harus memiliki pemahaman tentang cara dan teknik penyuluh yang baik serta dapat diterima oleh petani sebagai klien. Jurnal yang saya ambil di sini metode penelitiannya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah seluruh petani yang ada di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros tergabung dalam kelompok tani yang berjumlah 32 kelompok tani dengan jumlah anggota sebanyak 677 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara proporsional sampling. Yang selanjutnya dari kelompok tani yang telah ditetapkan sebagai sampel akan dilakukan pengecekan sampel petani dengan jumlah sampel sebanyak 10%. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 68 orang. Selanjutnya, pengumpulan data dan metode pelaksanaan penelitian. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan petani yang berada di wilayah Kecamatan Maros Baru yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis data sendiri telah diperoleh dari hasil wawancara melalui kuesioner, diolah dengan metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif yang digambarkan sebagai berikut. Jurnal yang saya ambil di sini yaitu ada beberapa cara metode penyuluh pertanian di Kecamatan Maros Baru. Yang pertama yaitu metode penyuluh Anjangsana. Metode penyuluh Anjangsana adalah cara atau kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dalam mengunjungi petani atau kelompok tani dalam menyampaikan informasi, pengetahuan dan keterampilan kepada petani di wilayah masing-masing serta diikuti oleh petani atau kelompok tani tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dengan metode penyuluh pelatihan. Metode penyuluh pelatihan adalah suatu cara atau kegiatan penyuluh pertanian yang dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan dalam rangka memberikan informasi, pengetahuan dan keterampilan kepada petani yang dilakukan dengan cara pemberian materi kepada peserta atau narasumber atau fasilitator. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu metode penyuluhan demplot. Metode penyuluhan demplot sendiri adalah metode kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan dengan cara peragaan atau memberikan contoh langsung kepada petani yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan petani sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan sistem usaha taninya. Itu yang ketiga. Yang keempat, penyuluhan studi banding. Metode penyuluhan studi banding adalah kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan dalam rangka tukar informasi, pengetahuan dan keterampilan antar kelompok petani di luar wilayah budidaya pertaniannya. Itu yang keempat. Yang kelima, metode penyuluh sekolah lapang atau SL. Dalam metode ini yaitu kegiatan penyuluhan pertanian dalam proses diklat kepada petani secara singkat yang dilakukan oleh kelompok tani di lapangan bersama pemandu lapangan. Itu yang kelima. Dan yang keenam, metode penyuluh temu wicara.
Metode penyuluh temui cara adalah kegiatan penyuluh pertanian yang dilakukan pertemuan dua arah antar kelompok tani, pemerintah, dan swasta dengan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sistem usaha tani, kebijakan pemerintah di bidang usaha tani, pertanian, dan lain-lain. Itu yang tadi udah ada 6 cara metode penyuluh pertanian yang dilakukan oleh penyuluh di Kecamatan Maros Baru. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang resume jurnalnya. Ya. Pendahuluan Indonesia yaitu merupakan negara agraris. Sebagai besar mayoritas penduduknya berprofesi menjadi petani dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk menunjang kebutuhan hidupnya ialah dengan menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Namun kurangnya pengetahuan dan tidak bisa mengembangkan keterampilan skill yang dimiliki petani, maka perlu adanya dorongan, motivasi, dan pelatihan dari penyuluh lapang, khususnya petani penanam padi. Hal ini akan menjadi kemajuan peran Indonesia dan komoditi yang petani kembangkan. Dari hasil resumen yang saya dapat ialah hasil pembahasannya itu bahwa metode penyuluh pertanian bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Yang paling diminati petani adalah dengan cara metode demplot. Hal ini sudah terbukti bahwa petani khususnya di Kecamatan Maros Baru bisa langsung mempraktekkan apa yang penyuluh sudah memberikan pengetahuan dan keterampilan. Petani lebih mudah memahami jika langsung melihat dan mempraktekannya sendiri. Jadi kesimpulan dari resume jurnal yang saya dapat yaitu dari beberapa metode yang dilakukan penyuluh semuanya berpengaruh dan signifikan, akan tetapi yang paling diminati dan dipraktekkan oleh petani adalah metode demplot, sehingga permasalahan pengelolaan pertanian yang dilakukan mendapatkan jalan keluar dengan dilakukan kegiatan demplot tersebut. Baik, terima kasih. Saya sudah menjelaskan tadi resumen jurnal dan memaparkan sedikit jurnal yang saya dapat. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.